Halo guys, balik lagi dengan gua Yuda di channel Yuda Wiratek. Kali ini gua mau bandingkan kamera Oppo Reno 14 Pro versus iPhone 15 Pro Max. Loh, kok dibandingin bang? Kan mereka nggak sebanding, mereka beda kelas loh. Yups, bener banget. Oppo Reno 14 Pro merupakan seri mid-range yang baru aja rilis di bulan Juli kemarin yang menurut gua punya kualitas kamera bagus kelas flagship. Sedangkan iPhone 15 Pro Max merupakan seri flagship yang udah 2 tahun umurnya. Karena di bulan September nanti iPhone 17 series bakal rilis. Hasilnya seperti apa? Yuk kita bahas. FYI, di video ini gue bandingin dengan penggunaan auto aja tanpa filter, mulai dari foto sampai video di semua kondisi. Buat fitur ProRAW dan ProRes-nya iPhone juga nggak gue bandingin karena di Oppo tuh nggak ada. Kemudian sedikit tentang spesifikasi kedua HP ini. Oppo Reno 14 Pro yang baru aja rilis bulan Juli kemarin memiliki setup triple kamera yang semua beresolusi 50 megapiksel dan kamera depan yang juga 50 megapiksel. Kemudian iPhone 15 Pro Max yang rilis di Indonesia awal tahun lalu memiliki setup triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel. Kemudian lensa ultrawide, tele, dan kamera depan memiliki resolusi 12 megapiksel. Di sini gue nggak jelasin detail dari sensor-sensor kamera pada kedua HP ini. Buat lengkapnya gue udah buatin video review di channel ini. Kita mulai dari foto lensa utama. Di kondisi daylight, keduanya memberikan hasil yang bagus. Dari Oppo Reno 14 Pro, warnanya terlihat vibrant, detailnya bagus, dynamic range luas, cocok banget buat kalian yang suka foto dengan warna yang langsung eye-catching. Sedangkan iPhone 15 Pro Max seperti biasa warnanya lebih natural, dynamic range bagus, meskipun secara default cuma 24 megapiksel tapi detailnya tetap tajam. Cuman kalau mau lihat secara detail, hasilnya Oppo lebih minim noise dengan konsekuensi detail yang berkurang akibat processing software. Sedangkan iPhone masih memberikan detail asli tapi dengan konsekuensi noise. Kemudian keduanya memiliki 2 kali digital zoom pada lensa utamanya yang sama-sama baik dalam mempertahankan ketajaman. Foto pada situasi indoor light juga keduanya memberikan hasil yang sama-sama bagus. Namun iPhone bisa mempertahankan detail warna natural dan shadow, sedangkan Oppo sudah terlihat processingnya, meskipun minim noise dan terkesan lebih eye-catching. Kemudian untuk foto low light, yang mana keduanya dapat memberikan hasil foto yang terang. Shadow tetap terangkat dengan baik, dan kalau kita lihat zoom detail di iPhone memiliki gambar yang lebih noise dibanding Oppo. Meskipun iPhone memiliki keseimbangan yang lebih baik dalam mengatur exposure. Kita lanjut perbandingan pada kamera ultrawide. Oppo memiliki resolusi 50 megapiksel dengan lebar 116 derajat, sedangkan iPhone memiliki resolusi 12 megapiksel dengan lebar 120 derajat. Hasil foto pada kondisi daylight sama-sama bagus, yang mana keduanya memberikan foto dengan dynamic range yang luas. Karakter Oppo vibrant, sedangkan iPhone lebih ke natural. Tapi kalau kita lihat secara detail, terlihat ketajaman Oppo lebih baik dengan 50 megapiksel dibanding iPhone yang hanya 12 megapiksel. Untuk dynamic range, Oppo juga lebih baik karena memiliki processing software yang matang dibanding iPhone. Walaupun sebenarnya iPhone juga bagus dengan memberikan pencahayaan yang natural. Kemudian keduanya memiliki kemampuan foto makro yang mana Oppo menghasilkan foto lebih baik dengan detail yang tajam dan warna yang vibrant, serta distorsi pinggir-pinggirnya yang lebih minim dibanding iPhone. Begitu juga foto malam yang mana iPhone semakin terlihat distorsi gambar di pinggir-pinggirnya, kemudian juga kurang baik dalam mengatur exposure, serta detail dan noise yang semakin terlihat dibanding Oppo.
Kita lanjut bandingkan ke lensa tele dari kedua HP ini. Oppo dengan resolusi besar 50 megapiksel 3,5 kali optical zoom memberikan hasil foto dengan noise yang minim, karakter warna yang vibrant, serta dynamic range yang luas. Namun karena processing software untuk menghilangkan noise, ketajamannya agak sedikit berkurang. Kemudian untuk iPhone 15 Pro Max dengan resolusi 12 megapiksel 5 kali optical zoom memberikan hasil yang bagus dan detail, minim processing dan warnanya natural. Namun karena memang iPhone minim processing, kadang di siang hari pun terlihat noise. Kemudian untuk urusan zoom, jelas Oppo dengan processing softwarenya lebih baik dibanding iPhone. Seperti pada foto 7 kali hybrid zoom, Oppo masih sangat baik dengan mempertahankan detail dan noise yang minim. Hybrid zoom Oppo juga bisa digunakan sebagai kamera telemakro, menghasilkan gambar yang detail dan minim noise dibanding telemakro di iPhone. Untuk zoom maksimal, Oppo bisa sampai 120 kali zoom, buat ala-ala foto bulan bisa banget. Beda dengan iPhone yang mentok di 25 kali zoom aja. Kemudian buat teman-teman yang suka jadi fancam saat konser, kita juga bandingkan foto dengan skenario panggung dari jarak kurang lebih 30 meter. Untuk hasilnya, Oppo memberikan foto yang terang, dapat mengangkat shadow dengan baik dan minim noise, tapi detail gambar berkurang. Sedangkan iPhone untuk foto panggung terlihat lebih gelap dengan noise, namun lebih detail dan natural. Sebenarnya kedua HP ini sama-sama memberikan lensa tele dengan kualitas yang bagus. Oppo dengan lensa tele 3,5 kali zoom dan zoom digital yang baik, bisa 120 kali zoom, hasilnya vibrant dan minim noise, tapi mengorbankan ketajaman. Sedangkan iPhone dengan kamera tele 5 kali optical zoom, dengan maksimal zoom 25 kali, hasil yang tajam dan natural tanpa processing berlebih, namun dengan konsekuensi hasil gambar yang lebih banyak noise di beberapa kondisi. Kita lanjut pada mode foto portrait. Keduanya memberikan separasi yang sama-sama baik antara objek dan background. Blurnya creamy layaknya pakai native kamera. Kemudian untuk tone warna seperti pada mode biasa yang mana Oppo terkesan vibrant dengan post-processing software, sedangkan iPhone natural dan detail dengan opsi editing yang melimpah. Keduanya bisa diatur kedalaman blurnya meskipun iPhone lebih expert karena bisa diatur blurnya bahkan saat sudah di galeri dengan foto mode biasa. Kemudian kita lanjut pada kamera depan. Oppo Reno 14 Pro dengan 50 megapiksel dan iPhone 15 Pro Max dengan 12 megapiksel. Keduanya udah memiliki autofocus yang membantu menajamkan objek pada kamera depan. Memberikan hasil yang sama-sama bagus, lebar lensa yang sama dengan karakter yang vibrant dan skin tone terlihat glowing di Oppo, sedangkan iPhone tetap mempertahankan detail yang natural serta dynamic range yang lebih bagus di iPhone. Kalau soal ketajaman, 50 megapiksel di Oppo lebih baik dibanding iPhone dengan 12 megapiksel. Untuk foto low light-nya juga Oppo lebih baik dalam mempertahankan detail dan minim noise ketimbang iPhone. Menurut gua kualitas fotografinya Oppo Reno 14 Pro bakal lebih disukai banyak orang karena hasilnya vibrant, zoomnya mantap, low light-nya juga lebih baik daripada iPhone. Tapi justru sebaliknya untuk kualitas videonya. Sebenarnya, Oppo Reno 14 Pro itu udah bagus banget. Juara lah untuk kelas mid-range, yaitu bisa rekam 4K 60fps HDR pada semua lensanya, bahkan bisa pindah-pindah lensa langsung saat merekam yang mana ini udah kelas flagship. Buat video daylight 4K 60fps, Oppo memberikan hasil dengan karakter warna yang vibrant ke natural dengan kontras yang pas dan dynamic range yang luas. Selain itu, video Oppo Reno 14 Pro juga stabil akan guncangan dan mulus hampir tanpa jitter dan lag FPS, serta mulus dalam perpindahan lensa untuk sebuah smartphone Android. Kemudian dengan resolusi 50 megapiksel di semua lensa membuat balance dalam detail ketajaman videonya. Tapi ketika kita bandingkan dengan iPhone, video di iPhone overall lebih baik dengan karakter warna yang natural, lebih mulus dalam pindah lensa tanpa kesan ngejedak seperti di Oppo. Dynamic range yang luas, stabil di semua lensa, yang mana lebih baik menahan guncangan ekstrim seperti pada kamera ultrawide. Kemudian video iPhone juga tanpa jitter atau drop FPS.
Soal exposure dan white balance jangan ditanya, iPhone masih lebih baik. Karena di Oppo masih terlihat perbedaan exposure saat pindah lensa. Khusus lensa telenya menurut gua lebih versatile di Oppo. Gua bukan bilang lebih bagus, tapi lebih nyaman aja dengan 3,5 kali zoomnya Oppo yang punya hybrid zoom sampai 7 kali. Dibanding iPhone dengan 5 kali zoom yang lompat dari 2 kali. Untuk kualitas telenya, iPhone lebih baik dengan video yang stabil, detail, dan minim noise dibanding Oppo. Kemudian untuk zoom maksimal, di Oppo bisa 18 kali sedangkan iPhone cuma di 15 kali aja. Untuk kamera selfie-nya, karakter warna dan detail keduanya mirip, dengan warna di Oppo sedikit lebih dingin dibanding iPhone. Untuk dynamic range, iPhone masih lebih baik meskipun Oppo juga udah bagus banget. Sedangkan untuk stabilisasi, iPhone lebih baik karena khusus resolusi 4K 60fps, Oppo kurang bisa menjaga kestabilan. Yang mana iPhone pada kamera depan udah dilengkapi OIS, sedangkan Oppo hanya menggunakan EIS. Namun pada 4K 30fps, kestabilan baru terasa lebih optimal di Oppo. Meskipun gua nggak heran karena bahkan Vivo X200 Pro video selfie 4K 60fps-nya juga kurang maksimal dalam stabilisasi. Kemudian buat perekaman suaranya, Oppo lebih baik. Di samping suaranya lebih keras, Oppo juga punya fitur fokus suara atau seperti noise cancellation yang berfungsi buat ngilangin suara berisik di sekitar kita. Dan di Oppo Reno 14 Pro ada fitur fokus suara. Sedangkan di iPhone 15 Pro Max belum ada karena baru ada di iPhone 16 series. Kita lanjut pada video low light. Di kamera ultrawide, keduanya dapat mengangkat cahaya dengan baik. Namun, Oppo semakin menunjukkan jitternya sedangkan iPhone dengan noise-nya. Kemudian di kamera utama, iPhone memiliki video yang lebih terang, minim jitter, dan stabilisasi lebih baik dari Oppo. Namun untuk flare, iPhone masih juaranya. Dan untuk kamera telenya, keduanya hampir kewalahan dengan jitter dan guncangan yang semakin terlihat pada keduanya. Namun bisa mengangkat cahaya dengan baik. Secara mengejutkan, untuk video selfie low light-nya, Oppo justru lebih baik, yang mana video Oppo lebih terdefinisi, minim noise, dan lebih detail dibanding iPhone. By the way, keduanya gua rekam di 4K 30fps agar maksimal dalam menangkap cahaya. Gak ketinggalan kita juga bandingin video buat jadi ala-ala fancam, yang mana Oppo memberikan hasil video tetap seimbang antara cahaya lampu dan background dengan objek agar tidak overexposure. Konsekuensinya video terlihat gelap namun wajah penyanyi tetap jelas terdefinisi. Sedangkan iPhone meng-highlight semua sisi sehingga objek dengan cahaya lampu dan background terkesan overexposed namun video menjadi lebih terang. Untuk kualitas suaranya kalian bisa nilai sendiri ya. Kemudian untuk cinematic mode atau portrait video, hasil separasi objek di Oppo lebih baik dibanding iPhone. Keduanya menghasilkan bokeh yang bagus, namun iPhone masih lebih baik di mana iPhone bisa diatur fokus dan blurnya bahkan setelah video diambil, sedangkan Oppo hanya bisa diatur sebelum video diambil. Kemudian untuk kamera depan, iPhone masih lebih baik secara stabilisasi dibanding Oppo. Untuk resolusi maksimal, Oppo hanya di 1080p 30fps, sedangkan iPhone bisa 4K 30fps. Kita juga bandingkan sebagus apa fitur ultra stabil di Oppo Reno 14 Pro dengan Action Mode di iPhone. Hasilnya untuk meredam guncangan Oppo udah baik, tapi jitter video dan noise semakin terlihat di Oppo. Sedangkan iPhone Action Mode-nya udah sempurna, jauh levelnya di atas Oppo. Buat kualitas videonya juga iPhone konsisten antara white balance dan exposure-nya. Meskipun untuk resolusi iPhone hanya di 2.8K 60fps sedangkan Oppo bisa di 4K 60fps. Keduanya juga punya fitur slow motion yang mana Oppo punya banyak variabel FPS mulai dari 1080p 120fps atau 480fps serta bisa sampai super slow mo 720p 960fps. Sedangkan iPhone hanya di 1080p 120fps dan 240fps. Tapi iPhone punya opsi editing lebih baik di App Gallery buat atur titik kecepatannya yang mana nggak ada di Oppo.
Satu lagi, iPhone juga punya fitur selfie, tapi menurut gua jarang banget fitur ini dipakai kebanyakan orang. Di samping itu, iPhone juga memberikan opsi lock profile yang bisa kalian langsung rekam lewat SSD. Ini fitur yang cocok banget buat profesional sih, tapi buat gua pribadi jarang banget kepake fitur ini. Selanjutnya, untuk urusan upload video story di Instagram secara langsung, iPhone masih lebih baik dengan resolusi yang tinggi dan mulus. Sedangkan Oppo untuk sebuah smartphone Android, kualitas video unggahan di story Instagram udah sangat baik, tapi memang tidak sebagus iPhone. Kesimpulannya, untuk fotografi, Oppo Reno 14 Pro ini udah bagus di ketiga lensanya. Karakter warnanya vibrant, zoomnya juga mantap, bisa 120 kali zoom. Secara umum lebih simple karena hasil fotonya udah sosmed ready. Paling kalau mau touch up sedikit, kalian bisa edit di app galerinya pakai fitur AI Editor. Sedangkan iPhone 15 Pro Max, iPhone selalu memberikan foto dengan karakter warna yang natural. Foto apa adanya, namun dengan opsi editing yang melimpah. Apalagi iPhone punya mode Pro RAW yang ngasih gambar mentah dengan banyak data buat editing. Cocok buat para semi-profesional. Kemudian untuk videografinya, overall untuk kelas mid-range, Oppo Reno 14 Pro juaranya. Hasilnya bagus dengan kualitas video 4K 60fps HDR di semua lensa. Bahkan bisa pindah-pindah lensa saat rekam di kamera belakang. Udah lebih dari cukup kalau cuma buat konten tipis-tipis. Sedangkan iPhone 15 Pro Max buat kualitas videonya emang udah next level. Konsisten dalam warna dan mulus saat pindah lensa. Intinya semua parameter hampir sempurna. Apalagi ada fitur ProRes Lock yang cocok buat kalian para konten kreator profesional. Tapi penilaian kembali kepada preferensi kalian. Buat gua, Oppo Reno 14 Pro ini merupakan mid-range yang bagus banget di harga 9-10 juta. Sedangkan iPhone 15 Pro Max merupakan seri flagship yang umurnya udah 2 tahun, tapi masih punya kemampuan terbaik untuk tahun 2025. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan see you in the next video. Bye!